Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, kita melanjutkan pelajaran tentang dosa-dosa besar. Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala mengatakan, Al-kabiratul khamisatu wathalathun, dosa besar ke-35, Al-muhallil wal muhallal lahu, yaitu ketika ada seorang laki-laki yang telah mencerai istrinya sebanyak 3 kali atau talak 3. Dalam hukum Islam, istri yang dicerai oleh suaminya dengan talak 3 ketika ingin kembali kepada suaminya atau suami istri itu ingin rujuk, maka syaratnya istri tersebut harus menikah terlebih dahulu dengan orang lain dengan pernikahan yang sah. Artinya terpenuhi rukun-rukun dan syaratnya. Bahkan telah terjadi hubungan badan antara suami istri tersebut. Kemudian jika mereka bercerai, barulah istri itu bisa kembali kepada mantan suaminya yang pertama. Naam. Maka apabila ada kesepakatan antara mantan istri yang pertama dengan laki-laki lain, kesepakatan agar dia menikahi mantan istrinya kemudian menceraikan supaya istri itu bisa kembali dirujuk oleh suami yang pertama ini, maka yang seperti itu dilarang dalam agama Islam. Naam. Bahkan disebutkan sebagaimana akan kita baca, sekalipun itu tidak ada kesepakatan antara kedua orang laki-laki tersebut, namun jika itu ada niat, ada keinginan dari laki-laki kedua ketika menikahi wanita itu, ada keinginan untuk nantinya menceraikan agar wanita itu bisa kembali rujuk kepada kepada suami yang pertama, itu pun juga terlarang. Naam, wallahu a'lam bishawab. Itulah definisi muhallil dan muhallal lahu. Tentang larangannya, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bittais al-musta'ar." Maukah aku kabarkan kepada kalian, yaitu laki-laki yang dipinjam. Dalam sebuah makna demikian. Qalu bala ya Rasulullah. Tentu saja wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, huwal muhallil, yaitu laki-laki muhallil, laki-laki yang menikahi mantan istri orang lain dari talak ketiga, dengan niat untuk menceraikannya supaya dia bisa kembali ke mantan suaminya yang pertama. Dan beliau kemudian bersabda, la'anallahu al-muhallila wal muhallala lahu. Allah melaknat muhallil dan muhallal lahu. Artinya dua orang itu sama-sama dilaknat. Dua laki-laki itu sama-sama dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al-Hakim, Al-Baihaqi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahumullahu jami'an. Naam. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu juga berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat al-muhallil wal muhallal lahu. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam hadis tadi Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa Allah melaknat muhallil dan muhallal lahu. Sedangkan dalam riwayat Ibnu Mas'ud, beliau menjelaskan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pun melaknatnya. Maka perbuatan itu adalah perbuatan dosa besar yang menyebabkan turunnya laknat dari Allah dan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan saking begitu besarnya dosa ini, diriwayatkan oleh Ibnu Umar atau diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa suatu ketika beliau ditanya oleh seseorang, "Ma taqul fi imra'atin tazawwajtuha?" Bagaimana pendapat Anda wahai Ibnu Umar jika saya menikahi seorang wanita, uhilluha li zawjiha, dengan niat ingin aku halalkan dia untuk suaminya yang pertama. Maksudnya aku menikahi dia kemudian dengan niat suatu saat akan aku ceraikan,
supaya dia bisa kembali kepada suaminya yang pertama. Lam ya'murni wa lam ya'lam. Suami yang pertama itu tidak memerintahkanku untuk melakukan hal ini. Artinya hal itu aku lakukan dengan keinginanku, keinginan diriku sendiri, bukan atas perintah dari suaminya yang pertama. Walam ya'lam, dia juga tidak tahu tentang pernikahanku dengan mantan istrinya. Faqala lahu Ibnu Umar, maka Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, la, yang seperti itu tidak boleh. Walaupun tidak ada kesepakatan antara kamu dengan mantan suaminya, maka itu tidak boleh. Karena yang menjadi masalah adalah adanya niat di dalam hatimu tadi. Adanya niat bahwa kamu ingin menghalalkan wanita itu kepada mantan suaminya yang pertama. Illa nikah raghbah, kecuali yang kamu lakukan adalah pernikahan atas dasar keinginan dari dirimu sendiri. Artinya menikah dengan niat untuk memiliki keluarga yang langgeng, bukan niat untuk menceraikan. Menikah dengan niat untuk terus membangun keluarga dengan wanita tersebut, bukan dengan niat untuk menceraikan. In a'jabatka amsaktaha. Setelah menikah dan kamu hidup bahagia dengan wanita itu, maka kamu akan terus hidup dengannya. Wa in karihtaha faraqtaha. Namun jika ada kebencian di dalam hatimu, kamu tidak suka kepada wanita itu, artinya ada masalah dalam keluarga, kemudian kamu menceraikannya. Yang seperti itu baru boleh. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, nikah muhallil dilarang dalam agama Islam, bahkan termasuk dosa besar. Bahkan dalam riwayat yang lainnya, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, dzalika as-sifah. Ketika ditanya mengenai pernikahan tadi, pernikahan muhallil tadi, beliau mengatakan dzalika as-sifah, itu sama saja dengan zina. Na'am, waliyadzubillah. Sama saja dengan zina, karena kamu menikahi wanita itu tanpa rasa dasar keinginan atau tanpa rasa cinta. Kamu bukan ingin membangun keluarga dengan wanita itu. Kamu hanya ingin menikahinya sebentar, kemudian kamu ceraikan biar dia bisa kembali ke mantan suaminya. Itu sama seperti orang yang menyewa PSK misalnya, hanya ingin bersenang-senang sebentar kemudian selesai. Waliyadzubillah min dzalik. Oleh karenanya diriwayatkan pula dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar pernah berkata, la uta bimuhallilin wala muhallal lahu illa rajamtuhuma. Aku tidak dihadapkan kepada dua orang, maksudnya jika ada dua orang muhallil dan muhallal lahu yang diadili di hadapanku, maka pasti aku akan merajam keduanya. Dua-duanya akan aku rajam, karena yang mereka lakukan sama seperti melakukan perzinaan, waliyadzubillah min dzalik. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, tentunya ini pembahasan yang terkait erat dengan pembahasan fikih. Maka jika ingin mengetahui pembahasan lebih lengkap, bisa dibaca di buku-buku fikih. Hanya saja yang kita bahas pada kesempatan kali ini, bahwa perbuatan seperti itu termasuk dosa besar yang mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang muslim tidak dibenarkan ketika mengetahui ada seorang muslimah yang dicerai oleh suaminya dengan cerai 3 atau talak 3, kemudian dia ada rasa mungkin ingin menolong. Dia tahu bahwa suami istri ini sebenarnya masih sama-sama mencintai, atau laki-laki dan wanita masih sama-sama mencintai. Mereka ingin rujuk dan harus ada syarat, wanita itu harus menikah dulu dengan laki-laki yang lain dengan pernikahan yang sah. Maka tidak boleh seorang muslim memiliki niat menikahi wanita itu nanti diceraikan agar biar bisa kembali kepada mantan suaminya. Seperti itu dilarang dalam agama Islam, bahkan termasuk dosa besar, waliyadzubillah min dzalik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.